Ada 15 tanda-tanda yang dikatakan kamu sudah berada di final stage dari gagal ginjal. Aku dapat ini dari YouTube channel Dr. Emma Super yang kebetulan kemarin aku baru tonton. Aku ingin breakdown satu persatu apakah gejala-gejala tersebut memang merupakan significant symptoms apabila kamu sudah di final stage. POV yang kamu lihat di videonya Emma Super nanti aku akan tuliskan di link bawah deskripsi, dan kali ini adalah POV dari pasien. Nomor 1, dia mengatakan bahwa ada kelelahan sepanjang hari. Nah, ini adalah symptoms dan gejala awal ya dari gagal ginjal. Sebenarnya kelelahan ini diakibatkan HB kamu yang menurun ya, kamu anemia. Kebetulan suami aku pernah di angka 6 dan memang pada saat itu dia sangat letih ya. Jalan kaki pun terasa sangat berat. Pada saat itu dia memang lebih pucat. Kemudian aktiviti tidak bisa dilakukan secara normal. Melakukan transfusi darah yang terjadi di tahun lalu ya. Setelah itu kita rutin menyuntikkan Epuitin ya, atau beberapa branding di situ. Mulai dari Hemapo, lalu kita menggunakan juga Eprex, lalu sekarang kita menggunakan Mircera. Untuk dosisnya kita pakai Profesor Dr. Joko Wibisono. Dan kita suntikan Mircera itu rutin ya. Yang kedua itu merasa kedinginan. Ini menjadi problematik ya. Nah, aku tuh orangnya nggak kuat panas-panasan dan dia nggak kuat dingin-dinginan. 21 atau 24 derajat Celcius malam hari dengan fan-nya minimum atau low ya, itu sudah cukup menghangatkan buat dia. Dan tidur dia juga tidak menggunakan sweater ya, tetap dengan kaos biasa dan celana pendek, menggunakan selimut. Namun di luaran tentunya dia masih tetap menggunakan jaket. Mostly suami aku tuh sudah menggunakan jaket semenjak dia HB-nya tuh drop, sangat rentan kedinginan. Walaupun di siang hari panas dia tetap menggunakan jaket yang tebal. Nomor 3, gejala sesak nafas. Ini gejala sesak nafas ini tidak terlalu signifikan di suami aku. Untungnya suami aku juga tidak mengalami yang namanya paru-paru terendam ya. Mostly juga masih agak aktif di pagi hari. Jadi kalau kamu sakit ginjal jangan terlalu sering berbaring ya. Tetap coba usahakan untuk ambil kekuatan melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih aktif. Sesak nafas juga bisa diakibatkan dengan anemianya ya, karena oksigennya tidak bisa diteruskan ke seluruh tubuh dengan normal, maka kadang-kadang itu membuat kita jadi sesak nafas. Tapi untuk suamiku sampai dengan tahap hari ini masih normal. Yang keempat, sering sekali brain fog ya. Ini bisa dikatakan yes walaupun dia bilang no. Aku sebagai orang yang sering sekali berada di sebelahnya, aku merasakan dia sering juga mengalami brain fog atau sedikit out of focus, tidak fokus ya, atau dia sulit sekali berkonsentrasi, dan itu sangat terasa sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi dia untuk accepting, but you have to understand that he does have brain fog. Not every single time, tapi yes, once in a while dia pasti ada yang namanya brain fog dan kesulitan untuk making decisions. Tubuh terasa gatal. Ini benar sekali ya, setiap malam mostly itu tubuhnya terasa gatal dan kulitnya kering, seperti sangat kering sekali, sehingga kita menggunakan body lotions yang khusus untuk dermatitis, yang special for super dry skin, dan it helps a lot ya. Buat kamu yang sudah di end stage, memang dia kulit cracking apalagi di malam hari karena hidrasi pun sangat kurang. Terlalu banyak cairan karena kemampuan ginjal itu sudah tidak bisa mengakses cairan itu, memfiltrasinya dengan baik, maka biasanya akan mengakibatkan hal lain. Nanti aku akan sebutkan di poin berikutnya. Gatal itu muncul karena toksin yang tidak bisa dideliver secara sempurna. Yang keenam itu bengkak di kaki dan di tangan. Jadi bengkak kaki itu adalah hal yang pertama yang kita lihat, notice di belakangan, di tahun belakangan ini, di mana uriumnya sudah semakin tinggi. Dan perlu diketahui bahwa 3 tahun yang lalu kita mengetahui bahwa dia sudah di gagal ginjal stage 5, tapi kita belum melakukan hemodialisis sampai di 2 bulan menjelang kita mau transplantasi, karena diwajibkan sebelum transplantasi ginjal. Selama penurunan itu dia memang tidak melakukan hemodialisa. Cairannya menumpuk di bagian kaki, terutama kalau terlalu banyak minum atau cairan lain dari misalkan makanan. Karena kita makan sup atau cairan lain dari buah-buahan, for sure dia akan menambah penumpukan di bagian kaki. Lately, karena ini LFG sudah di 4, pengebengkakan juga terjadi sampai
sampai di betis, bagian bokong dan juga di bagian wajah. 7, seperti yang di poin ke-6, jadi bengkak itu bisa terjadi di wajah. Wajah suami aku kebetulan untuk mata itu dia tidak bengkak, tapi dia lebih banyak penumpukannya di area pipi. Jadi pipinya lebih chubby gitu ya kalau dilihat, dan sedikit turun karena yang ada di dalam situ adalah cairan. Yang ke-8 itu rasa dari makanan berubah ya, karena uremi. Jadi ureumnya sudah tinggi, tentu rasa makanan sudah berbeda ya, karena hasil dari 1 kali dialisis aja sudah membantu untuk menghilangkan lapisan putih yang ada di dalam lidahnya, dan itu rasa makanan jadi lebih terasa enak. Salah satu hal yang sangat disyukuri dia ya, karena semenjak dia masuk ke LFG 4 itu lidahnya memang selalu diselimuti atau diselaputi selaput putih. Harus sering membersihkan selaput tersebut karena sangat tidak nyaman di bagian mulut ya. Yang ke-9 di sini sebutkan bau mulut. Bau mulut seperti bau ureum atau bau urin ya. Jadi pertama kali aku ngecek ke Pineng, nefrolognya pada saat itu adalah Dr. Michelle ya di Pineng Island Hospital, dan begitu suami aku masuk dia langsung tahu ini dia sudah di final stage, karena bukan hanya mulutnya saja yang bau, bahkan badannya itu sudah mengeluarkan bau uremi. Karena memang dia bagian nefrolog ya, dia sudah tahu baunya itu lain dibandingkan dengan manusia yang normal ginjalnya. Tahu bahwa dia ureumnya sedang tinggi. Yang ke-10 itu sakit perut, itu sering terasa sakit dan mual. Tapi di siang juga bau-bau tertentu juga sering membuat dia lebih mual. Dan ini dikatakan oleh Dr. Emma memang penumpukan limbah itu membuat perut sering terasa mual ya. Dan kadang-kadang memang sampai ke muntah, tapi itu kadang, tidak selalu mual dan muntah. Yang ke-11 itu sering buang air kecil, dan ini benar. Malam hari itu selalu restless, jadi dia tidak bisa tidur dengan tenang ya. Suami aku tuh sudah lama sekali, hampir di 1 tahun terakhir ini tidak bisa tidur dengan tenang. Jadi kalau malam tuh pasti terbangun, kadang-kadang tidak bisa tidur lagi, dan dia nggak bisa tidur, nanti baru naik lagi sekitar jam 3 atau jam 4 pagi gitu. Dan ini restless, tidurnya itu memang sangat restless, tidak bisa gelap. Sering diiringi dengan pipis, dan pipisnya ini berbeda dengan pipis kita yang normal yang bisa banyak sekali pipis ya. Ini pipisnya lebih ke arah sedikit-sedikit tapi sering di malam hari. Di sini 12 urin berbusa, dan benar urin itu berbusa atau berbuih itu sudah semenjak pertama kali kita mengetahui dia punya kelainan ginjal. Jadi di situ di level LFG-nya kalau nggak salah 25% itu sudah mulai berbuih. Yang ke-13 otot kram. Ini sangat sering terjadi di malam hari, pada saat tidur dia kram. Kaki kanan, kaki kiri, kadang dua-duanya. Jadi ini sangat problematik ya, kram ini betul-betul terjadi. Kan kamu bisa lakukan sering stretching ya, lakukan aktivitas pada kaki kamu juga. Tentunya juga problematik ya, karena ketidakseimbangan elektrolit itu mengakibatkan otot kamu ya jauh lebih rentan terhadap kram. Siapin aja cooling gel membantu untuk bisa cepat recovery dari kramnya, walaupun ini sangat sering dan intens. Suhu badan tinggi, suhu badannya relatifly lebih tinggi daripada suhu badan orang yang normal ya, karena yang namanya gagal ginjal pasti sudah ada infeksi di dalam yang membuat suhu tubuh kamu tuh memang relatively a little bit warmer than other people who's in normal conditions. Suami aku tuh mostly on 36,8 up to 37. Itu normally dia malam hari. Dan yang ke-15 itu sering mual dan muntah ya, diakibatkan limbah yang tinggi. Jadi itu gejala yang dirasakan. 1-15 itu hanya sesak nafas yang tidak terlalu intens dan tidak selalu dirasakan oleh suami. Kadang-kadang iya ada, tapi tidak menjadi salah satu significant symptoms yang terjadi saat dia di stage 5 gagal ginjal. Dan buat kalian di luar sana yang sedang didiagnosa gagal ginjal stage 5, selalu semangat dan cari jalan keluar, bisa dengan hemodialisa atau kalian langsung ke transplantasi. Dan untuk suami aku itu kita memutuskan untuk transplantasi itu sudah sejak 1 tahun yang lalu. Tentunya untuk persiapan transplantasi aku harus jelaskan di video yang lainnya. Transplantasi ini tentunya bukan sesuatu yang mudah kita putuskan, tapi setelah kita ke beberapa dokter dan diberikan masukan gitu ya. Dan kebetulan papa aku juga seorang dokter internis dan juga
memberikan masukan untuk transplantasi. Dari 15 gejala yang kita sebutkan tadi mempengaruhi quality of life dari si pasien secara keseluruhan. 2 bulan sebelum menuju transplantasi itu kita hemodialisa. Dari hemodialisa pertama itu sudah banyak membantu sekali untuk menghilangkan beberapa dari risk yang akibat gagal ginjal stadium 5 ini. Hemodialisa juga membantu untuk lebih bisa tidur di malam hari, tidak terbangun untuk urinary terlalu sering. Ke depan ini jadwal kita ditambah 1 hari lagi untuk mengurangi penumpukan cairan yang ada di dalam tubuhnya. Suami aku tuh sebenarnya berat normalnya tuh berat kering ya, itu sekitar 67 atau 68 kilogram. Tetapi LFG 4 dengan urium yang 300 itu banyak cairan di tubuh yang menyebabkan beratnya bisa sampai 71-72 kilogram. Kelebihan cairannya sudah cukup banyak dan itu mengakibatkan kakinya selalu bengkak. Jadi mudah-mudahan dengan hemodialisa yang ditambahkan jumlahnya bisa membantu untuk pembengkakan di area kaki. Terima kasih juga buat Dr. Emma Super ya untuk memberikan penjelasan yang cukup simple dan detail. 15 symptoms itu dirasakan di final end stage. Untuk kalian yang suka dengan video ini, please like, comment, dan juga subscribe to my channel. Nanti kalau misalkan kalian punya cerita mengenai gagal ginjal, hemodialisa, transplantasi, atau keluarga yang sedang menghadapi masalah dan kondisi yang sama, tulis di kolom komen. Aku akan sangat senang sekali untuk membaca satu persatu komen dari kalian, dan jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan, tuliskan di kolom komen. Jangan lupa diklik di subscribe buttonnya, dan itu sangat membantu aku untuk bisa terus memberikan update information dari perjalanan polycystic kidney disease yang dialami suami aku dan diturunkan ke anak aku yang laki-laki. Mudah-mudahan dengan video ini aku bisa reach out kepada orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Tentunya cerita kalian sangat bermakna buat aku. Terima kasih semuanya. Nama aku Visi. Bye.